Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah berada di kebun lada miliknya Bapak Aniali. Yuk ikutin. Perkenalkan dulu Pak, nama saya Fadila. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Bapak bekerja. Kan di sini saya sudah lihat lada Bapak kan cukup banyak dan buahnya pun juga banyak Pak. Ini kualitasnya gimana Pak? Ya kualitasnya lumayan lah begitu. Terus harganya Pak per kilo? Harga sih tergantung pasaran. Kadang-kadang sekarang sih harga 80-an lah sekarang. 80-an. Terus Pak, kalau ini kan belum masak. Belum ya, ini belum masak ini. Kalau masak kan warna merah gitu Pak. Agak kuning kemerahan lah kan. Oh, terus kalau misalnya udah panen berapa lama pengerendamnya? Rendamnya sekitar belasan hari lah, sekitar 12 hari lah, 2 mingguan lah gitu. 2 mingguan ya. Terus menjemurnya Pak? Menjemurnya tergantung ke cuaca. Kalau panas kan kalau 2 hari 3 hari cukup lah, 3 hari gitu kan. Cukup baik kering gitu kan. Terus ini kan baru dipanen misalnya berat. Jadi kan kalau saya dijemur kan berarti udah agak ringan gitu Pak ya? Jelas ringan lah kalau dijemur udah kering gitu kan. Gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianti Wulandari, NIM 20520111024, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video wawancara dengan seorang petani untuk memenuhi tugas pemasaran pertanian yang diampu oleh Ibu Rostiar Sitorus. Pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu Bapak Aidi sebagai petani di Desa Gunuriting, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung pada pertanyaan yang akan saya ajukan. Baik Pak, mohon waktunya. Ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Nah, untuk saya langsung saja tanyakan kepada Bapak ya. Ini kan lahannya sudah ditumbuhi tanaman lada Pak. Untuk perawatannya sendiri bagaimana Pak? Apakah misalnya dicangkul atau diberi pestisida atau bagaimana Pak? Oh, ini kalau untuk lahan seperti ini tergantung pada rumputnya. Kalau sudah kelihatan rumputnya sudah besar, kita tinggal semprot aja menggunakan rasuri. Lalu Pak, kalau misalnya sudah berbuah, terus tahapan panennya bagaimana Pak? Untuk tahapan panennya 2 kali dalam 1 tahun. Kira-kira panen pertamanya pada bulan Juli atau Agustus untuk tahapan panen penuh atau panen raya. Untuk tahapan panen keduanya itu berkisar Desember atau Januari. Setelah dipanen itu Pak, bagaimana penanganannya? Apakah misalnya dijemur atau direndam atau bagaimana? Ya, direndam dulu baru dijemur. Pas untuk mengeringkan jadi jemur. Nah, setelah kering Pak, nanti kan akan dijual. Untuk penjualannya di sini apakah langsung ke pengelola atau ke pengumpul dulu Pak? Untuk kami sih ke pengumpul dulu, belum langsung ke pengelola, karena di sini pastinya untuk selanjutnya itu dari pengumpul untuk pengelolanya. Jadi kami langsung pengumpul aja. Untuk harganya sendiri Pak di sini bagaimana? Apakah misalnya tinggi atau rendah penjualannya? Untuk penjualannya sih lumayan, sekitar 80.000 1 kilo. Nah, untuk kualitasnya sendiri Pak, bagaimana menurut Bapak? Apakah misalnya sudah maksimal atau misalnya ada dalam 1 tangkai itu masih belum full buah-buahnya gitu? Untuk sekarang sih penghasilan agak kurang maksimal,
masalahnya dalam satu tangkai agak kurang full gitu. Itu penyebabnya bagaimana ya Pak? Tergantung dari musim Mbak. Biasanya Nah, bisa diberikan contoh nggak Pak yang seperti apa misalnya yang nggak full atau kurang maksimal? modelnya kayak gini Bu. Ini kan kurang full, buahnya ada yang mengecil, ada yang besar. Seperti ini Mbak. Kalau yang udah full benar kan dalam satu tangkai ini memang penuh bijinya, sama-sama besar gitu. Jadi kualitasnya belum maksimal ya Pak? Iya. Apakah pengaruh perawatan lahan juga menyebabkan buahnya kurang full? Untuk pengaruh lahan sih mungkin tidak, tapi masalah musim ini Mbak. Oh. Kalau selalu musim panas, ya beginilah hasilnya. Selamat siang, Pak. Perkenalkan saya Putri. Saya di sini ingin meliput produk hasil olahan pertanian lada, di mana Bapak sebagai pedagang pengecer di pasar. Nah, di sini saya ingin memvideokan bagaimana proses pedagang lada bisa sampai ke tangan konsumen. Baik, langsung saja saya mulai ya, Pak. Cara jual yang Bapak terapkan itu seperti apa ya, Pak? Apakah dikasih label atau dibungkus saja pada saat dibeli oleh konsumen? Di sini bisa eceran, bisa grosiran, cuman kita nggak pakai label karena kan di pasar ini jarang menggunakan label, kecuali kalau sudah masuk ke ranah toko snack itu mungkin di label ya. Nah, kami hanya di sini fokus ke harga dan kualitas. Biasanya yang membeli lada di tempat Bapak tuh konsumen seperti ibu rumah tangga atau pedagang seperti agen besar yang lain, Pak? Makanya sih di konsumen kita terdiri dari rumah makan, kemudian hotel, dan ya rumah tangga gitu juga. Biasanya pada saat konsumen membeli itu diolah menjadi apa ya, Pak? Kita menjual dua produk lada butir dan lada halus. Ya, tergantung dari customernya mau beli yang mana, mau yang halus kah, apa yang butir. Kita melayani dua varian. Dari konsumen yang toko sini itu biasa ladanya itu diolah sebagai apa? Oh, kita menjual sini ada dua varian ya, lada butir sama halus. Kita jual dua varian, jadi tergantung konsumen mau milih yang halus ada, yang butir juga ada. Itu doang. Tapi misalnya kan ada dua varian. Biasa yang paling sering laku itu Paling sering tuh kalau untuk dominan sih lebih cenderung ke butir ya. 60% butir, 40% halus. Kayak gitu. kalau saya itu mengapa lebih memilih biasa kan pedagang lada itu kan banyak. Ya kelebihan dari sini tuh makanya Karena pembelinya kita lebih banyak aneka macam barang ya, jadi bukan cuma satu doang lada yang dia beli, jadi sekalian belanja yang lain dan mereka fokusnya ke item lada gitu. Kan akhir-akhir ini kok harga lada katanya kurang stabil ya Pak? Ya, kalau lada sih kita ngikut harga dunia ya, karena harga lada dunia kalau lagi bagus otomatis pengaruhnya ke sini, karena di Indonesia lada paling terkenal di Bangka, kemudian di negara Vietnam. Jadi antara dua negara ini, Indonesia sama Vietnam yang paling mempengaruhi dari sisi produknya, kemudian dari sisi harganya. Kalau dari harga sendiri kalau pembelinya itu jadi ini nggak menurun atau karena harganya naik? Kalau kita sih nggak ada pengaruh ya, nggak ada pengaruh. Mau lada harganya naik, namanya kebutuhan, dia tetap paham beli. Ya tapi kalau harga ladanya turun, ya kalau kebutuhannya lagi nggak ada, tetap aja permintaannya stuck di situ aja. Nggak ada pengaruh sama sekali. Makasih aku ya. Oke, sama-sama deh.